Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saya mau menyikapi mau berpendapat. Kan tidak ada salahnya orang berpendapat. Untuk PBNU terima kasih telah direspon yang banyak usulan dari warga Nahdien yang berhubungan dengan masalah pemalsuan sejarah yang PBNU telah menginstruksikan supaya mengusut tuntas tentang pembelokan sejarah dari sejarah berdirinya NU, kemudian sejarah yang berkenaan dengan ke-NU. Tapi kan yang dilakukan oleh bagian yang memalsukan sejarah itu kan banyak, bukan hanya sejarah, tapi amalan-amalan di NU terutama NU akar rumput itu sudah banyak yang dibelokkan. Pertama, di samping sejarah, ini kan lebih penting juga dari sejarah. Kalau sejarah kan sudah banyak orang yang tahu. Tapi kalau amalan di bawah, ini kan sudah banyak yang mengamalkan. Apa itu? Pertama tentang sholawat. Mengapa kok sekitar 10 tahunan ini sudah masuk di Madura sholawat simtutura bagian habaib dari klan Ba'alawi tidak suka dengan Barzanji kemudian tiba. Nah, mengapa? Ini pertanyaan besar. Ternyata setelah diselidiki, ini menurut pengetahuan saya, yang mengarang Barzanji dan tiba itu ternyata dari kalangan syarif, dari kalangan sayyid. Mungkin itu, atau dari ada sebab yang lain saya kurang tahu juga. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan thariqah. Kok di thariqah itu dipecah jadi dua di bawah itu. Maksudnya thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang sebagai mursyidnya adalah Kiai Ahmad Shibul Wafa Tajul Arifin almarhum. Mengapa kok diizinkan atau semacam diangkat oleh Habib Lutfi Abah Aus? Ini terjadi dua kubu di bawah ini kan sangat penting. Dan banyak lagi fakta-fakta yang lain yang terjadi di bawah, bukan hanya ini, termasuk juga pemalsuan makam. Ini sudah hampir rata di Madura, itu hampir rata pemalsuan makam dan penghabaiban makam yang asalnya bertuliskan As-Sayyid dirubah menjadi Al-Habib. Jadi menurut saya PBNU kalau hanya fokus terhadap masalah sejarah ke-NU-an, menurut saya masih kurang. Kurang. Jadi perlu diinstruksikan kembali. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah pembentukan pansus yang katanya PKB mau diambil alih oleh PBNU. Saya tidak setuju dan seperti itu. PKB itu kan ada, kalau dulu itu kan versi Gus Dur, ada versi Muhaimin Iskandar, kan seperti itu. Jadi menurut saya yang lebih fokus, yang lebih penting, yang lebih berguna adalah mempersatukan, mengislahkan antara dua kubu ini, yaitu antara versi Muhaimin Iskandar
dan versi Gus Dur. Kalau sekarang kan dilanjutkan oleh putri Gus Dur, yaitu Yeni Wahid. Karena memang betul ya, PKB itu memang lahir atau yang membidani membidani PKB adalah NU. Tapi kan perlu diketahui bahwa NU itu adalah organisasi keagamaan, organisasi diniyah, jam'iyah diniyah keagamaan. Jadi tidak perlu ikut campur dalam masalah politik. Karena nanti kalau NU menganak-emaskan PKB, bagaimana dengan nanti warga NU yang ada di partai-partai lain? Ya. Kan warga NU kan menyebar di beberapa partai, bahkan mungkin puluhan partai ada orang NU-nya. Jadi menurut saya diislahkan saja antara NU versi Yeni Wahid dan NU versi Muhaimin Iskandar, seperti itu, supaya nanti tidak terkesan NU itu terlalu intervensi terhadap terhadap PKB yang telah dibentuk oleh NU itu sendiri. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan NU sebagai organisasi yang membidani PKB, memperbaiki hubungan dengan anaknya. Jadi anggap NU itu adalah anak dari NU. Jadi hubungan antara anak dan orang tua itu yang perlu diperbaiki. Apa hak-hak seorang ayah dan apa hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Seperti itu. Rasanya dua masalah ini cukup ya. Yang pertama bukan hanya masalah pembelokan sejarah di NU, tapi juga amalan-amalan di warga NU. Kemudian yang menyangkut dengan masalah politik warga NU. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.